Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini agar cepat saja saya membuat tulisan seperti ini ya untuk dipahami. Oke, pada pembelajaran CNC Milling saya akan mengulang-ulang lagi bagaimana cara membuat program sederhana seperti ini. Sebagai contoh, Anda bisa lihat di sini, ini ada benda kerja kotak ya dengan panjang 50, lebarnya 50. Kemudian di dalamnya ada kotak lagi di profil kotak dengan ketinggiannya adalah 5 ya dari benda kerja utuh. Jadi tebalnya yang dimakan adalah 5. Kemudian kotak di dalamnya ini berarti ukurannya adalah 40 40. Ini 40, ini juga 40. Oke. Nah, tak lupa saya sertakan koordinat kartesius di sini. Ingat bahwa pahat bergerak ke kanan itu bernilai sumbu X positif, pahat bergerak ke atas atau ke sini ya, itu bernilai Y positif. Sedangkan ke kiri X negatif, ke bawah Y negatif. Ini berlaku kalau programnya itu adalah inkremental. Tetapi ketika absolut, maka semuanya dihitung dari titik awal benda itu bekerja. Saya ulangi lagi, kalau program itu absolut, semua pergerakan dihitung dari titik awal dia bekerja. Jadi bisa jadi ketika berangkat dari titik A ke B, kemudian kembali ke A lagi, maka jaraknya yang dihitung adalah 0. Karena dia dihitung dari jarak awal dia mulai bekerja. Oke, lanjut. Untuk membuat seperti ini, menggunakan pahat end mill diameter 10. Ya, jadi programnya ada 3 untuk buat program, yaitu pertama kepala program, kemudian inti program, dan program penutup atau program akhiran. Nah, untuk kepala programnya bagaimana? Untuk kepala program kita awali dengan G54, ini standar. G54 itu adalah setting pahat pada benda kerja. Tentu saja ketika kita mau mengeksekusi dengan mesin otomatis CNC di sini, maka pahat harus tahu di mana letak benda kerja tersebut. Nah, itu bisa difasilitasi dengan kode G54 di sini. Setting pahat terhadap benda kerja. Kemudian yang kedua, G90 atau program absolut. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, program ini nantinya akan menggunakan program yang absolut yang mana semua hitungan jaraknya dihitung dari titik awal atau titik pusatnya. Nah, kemudian di mana titik pusatnya? Titik pusatnya adalah di titik A. Oke, saya ulangi lagi, titik pusatnya adalah di titik A. Kemudian berikutnya adalah T1. T1 itu pahat yang digunakan. Pahat yang digunakan di sini adalah pahat end mill diameter 10. Kemudian M3 S700. M3 artinya spindle berputar. Jadi pahatnya berputar dengan kecepatan 700 rpm. Kemudian kita tambahkan di sini adalah M8. M8 adalah coolant hidup atau pendingin hidup. Jadi cairan pendinginnya dihidupkan, dinyalakan. Oke ya. Nah, untuk program inti adalah program yang akan membentuk sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Pertama dengan G00. G00 adalah gerakan pahat tanpa pemakanan menuju X-20, Y-20. Di mana dia? Dia ada di sebelah kiri di bawah di sini. Dan Z-nya 10, berarti tingginya nanti masih di atas benda kerja sekitar begini ya pahatnya. Kalau saya simulasikan di atas benda kerja sekitar 20 mili. Sekitar 10 mili sini. Nanti pahatnya di sini akan naik sekitar 10 mili dari permukaan benda kerja. Kemudian selanjutnya adalah G01 X-20, Y-20, Z-nya -5. Jadi dari ini tadi kita minta turun -5. Turun begitu ya. Sampai -5. Kenapa -5? Karena tingginya yang kita kehendaki adalah -5. Oke. Dengan G01 yaitu gerakan dengan pemakanan, kecepatannya adalah 100. Kemudian selanjutnya
pahat diminta bergerak ke X0, Y0, yaitu pada titik A. Ini ya, titik A. Dari turun tadi, kemudian dia ke titik A. Nilainya ini, X0, Y0. Z min 5, tetap Z-nya karena dia makan dengan ketinggian 5 mili pada titik A. Kemudian pahat bergeser di X50, Y0. Di mana? Ini ya, bergeser ke kanan, X-nya 50, Y-nya 0. Y-nya kok 0 ya? Memang Y-nya tidak bergerak. Karena gerakan Y itu naik turun. Sedangkan di sini adalah titik garisnya. Ya, pada titik B di sini. Kemudian ke titik C, perhatikan di sini. Maka pahat yang bergerak adalah X50, Y-nya 50, titik C. Selanjutnya ke titik D, dari C ke D, ya, bukan minus ya, karena ngitungnya tetap dari titik A. Jadi tetap dihitung dari A. Berapa A? A ke di titik D-nya, X-nya adalah 0, Y-nya adalah 50. Seperti ini. Ya. Kemudian G01-nya, kemudian titik A aksennya adalah dari titik D ke titik A. Yaitu X-nya 0, Y-nya 0. Kenapa 0 lagi ya? Karena memang semuanya dihitung dari titik A. Ketika kembali ke titik A ya nilainya 0 juga. Paham ya? Kemudian setelah selesai ke titik A aksen, pahat akan kita naikkan. Jadi dari titik ini pahatnya kita naikkan. Net begini ya. Nah, ke titik Z50 positif. Jadi di atas benda kerja. Nah, program sudah selesai. Kemudian ketika sudah selesai bagaimana? Kita tutup dengan M9. Apa artinya M9? Kulen mati. Kalau tadi M8 kulen hidup, M9 kulen mati. Kemudian M5. Apa itu M5? Program selesai. Spindle berhenti berputar. Kemudian M30 program selesai. Oke, terima kasih. Silahkan dipahami lagi, dibaca-baca lagi. Kalau perlu Anda gambar ini di kertas kalian, kemudian ditulis ulang, dipelajari, dan nanti akan kita coba dengan penugasan. Sejauh mana Anda memahami pelajaran pada pagi hari ini. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.